Indonesia mengekspor kemenyan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun. Tapi di hutan ini tidak pernah ada harga pasti. Kalau kita tonton di TV, harga cabai, harga telur, harga ini, harga ini. Kenapa kemenyan nggak pernah dibilang di TV? Selama 78 tahun, seorang perempuan bekerja di hutan ini. Dari anak gadis sampai tua. Aku nggak malu, aku bilang kami orang miskin sekali. Jadi kalau aku, dari anak gadis saya sampai sekarang, pokoknya petani kemenyan lah. Jadi sejak kami bisa kerja, mama kami udah diajari kami kerja di kebun kemenyan biar bisa kami makan, karena tidak ada uang mama kami. Karena kami dulu cepatnya bapak kami meninggal, kami 7 bersaudara. Terpaksa kami bekerja keras, disuruh mama kami biar bisa kami makan. Ia mulai bekerja sebelum sempat bermimpi. Sekolah berhenti, hutan yang melanjutkan. Namanya dulu, tidak penting sekolah. Tidak penting sekolah. Jadi aku cuma tamat SMP-nya aku, SD. Saya sebagai petani kemenyan dari dulu sampai sekarang. Dari sejak sudah bisa aku kerja, karena tadi udah aku ceritain umur 15. Di usia ketika orang lain belajar mencari jati diri, ia belajar melukai batang pohon. Berarti punya kebun kemenyan sendiri? Iya. Dari orang tua? Iya. Berapa luasnya, berapa ini? Kalau luasnya waktu dulu saya tidak pala, saya tahu. Namanya di kampung, tidak pernah kami ukur-ukur itu berapa luasnya. Kalau dulu, sampai sekarang gak tahu aku berapa hektar pokok kemenyan kami. Gak pala sampai pikiranku berapa hektar. Ia bahkan tak tahu berapa luas lahannya. Yang ia tahu hanya berapa banyak yang bisa dipanen agar bisa makan. Ada apanya, aturannya. Satu tingkat cuma harus 5 lubang. 5 lubang dari atas ke bawah. Dibalik lagi 5 lubang dari atas ke bawah. Kalau tingkat kedua kita pakai tali, harus begitu, harus lurus dari atas ke bawah. Inilah contohnya batang kemenyan. Dari sini kita bagilah 5 lubang. Di sini lagi 5 lubang. Tahun depan dari sinilah sampai ke sini. Gitulah ganti-gantian. Terus gantian ini. 1 tahun kayak gini, dari sini ke sini. Tahun depan dari sini ke sini gitu. Di batang pohon inilah hidupnya dititipkan. Satu torehan terlalu dalam bisa jadi akhir bagi pohon itu. 1 hari terlambat, getahnya mengeras, dan kerja berbulan-bulan bisa sia-sia. Karena kerja kemenyan cuma 3 bulan aja. Kalau sudah lewat 3 bulan nggak bisa lagi dicongkel. Kalau kita terlambat, cara kerjanya tidak bisa lagi dicongkel. Harus cepat-cepat, secepatnya lah kita mengerjakan gitu. Inilah yang disebut dengan siklus kabi. Nantinya inilah getah yang paling super pada siklus per tahun kemenyan. Nanti setelah dipanen, ini dikeringkan sekitar 2-3 bulan, lalu getahnya dipisah dengan kulitnya. Nanti setelah 4 bulan, ini mulai mengering, getahnya masih tinggal. Nanti itu diambil, itulah yang disebut dengan tahir panikian. Diambil, dibersihkan, lalu diguris. Prosesnya begitu. Dalam 1 tahun itu siklusnya 2 kali pekerjaan, baru dibuat lagi lubang baru begini.
Dalam 1 tahun, hanya 2 siklus, 2 kali kesempatan. Ini namanya guris. Ini fungsinya membersihkan batang kemenyan. Ini namanya bahasa Bataknya agak pasitahir. Fungsinya ini mengambil getah-getah. Kalau kita mau menderes, kita bersihin dengan ini. Ini namanya agak panutuk. Fungsinya ini mencongkel. Ini namanya bahasa Bataknya polang. Ini alat untuk mau naik kita ke atas, mau ke level 2. Inilah fungsinya ini. Petani kemenyan biasanya sambil merapatkan lubang itu berujar parung. Parung itu sebuah harapan dan juga doa supaya tahun depan getahnya bisa berisi. Kalau kemenyan itu bisa sampai anak cucu. Kalau kita bisa merawat baik-baik, sampai cucu kita bisa dikerja gitu. Pohon bisa diwariskan, tapi harga tidak pernah pasti. Kemenyan ini dari dulu tidak ada bandrolnya. Mau sama mau. Makanya suka-sukanya tengkulak bikin harga. Ketika tengkulak datang, nah si penjual butuh uang nih. Ya berapapun ditawar ya segitu aja kan. Mau aja dia. Secara pribadi, saya sebagai petani kemenyan sangat mengeluh. Harus ditangani pemerintah lah. Biar seimbang dengan keluh kesah kami dari dulu kayak itu. Biar seimbang dengan capek kami hasilnya. Batang kemenyan itu atau begitu jauh dari pertanian. Sehingga mereka pergi hari Senin, pulang tahun satu. Menginap di ladang, menginap di ladang. Jalan kaki lama. Kalau aku 2 jam. 2 jam berjalan, menginap di kebun, menunggu getah mengering, lalu harga ditentukan orang lain. Umur saya lebih kurang 78. 78 tahun, dari anak gadis sampai nenek, hutan yang sama, pohon yang sama, sistem yang sama.